Kediri merupakan kota tertua di bumi Indonesia. Kota yang terletak di antara Gunung Kelut dan Gunung Wilis ini sudah ada sejak era kerajaan menguasai Nusantara. Sebagai kota yang lekat dengan sejarah kuno, maka tidak mengherankan bila Kediri menyimpan banyak misteri. Redaksi agtvnews.com merangkum 5 misteri tak terpecahkan yang masih kerap menjadi perbincangan di masyarakat hingga saat ini. Mulai dari buaya putih hingga ramalan Joyoboyo. Di posisi pertama, buaya putih di Sungai Brantas. Cerita tutur tentang keberadaan buaya putih di aliran Sungai Brantas sejak zaman kerajaan kuno Kediri hingga sekarang masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Sungai yang digunakan sebagai lalu lintas air sejak masa Empu Sindok pada masa Mataram, Hindu selalu minta korban nyawa manusia. Berulang kali orang tiba-tiba kalap di sungai yang pernah ditumbali oleh Empu Baradah saat memecah kerajaan Kahuripan menjadi 2, yakni kerajaan Panjalu dan Jenggala sekitar tahun 1009. Konon buaya putih penunggu Sungai Brantas ini berada pada sekitar jembatan lama kota Kediri dan Baduk Seketi di Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Yang kedua, kepala negara takut datang ke Kediri. Mitos lainnya yang berkaitan dengan batas wilayah Kediri Jenggala, yaitu Sungai Brantas menyatakan jika ada pimpinan atau tokoh masyarakat menyeberangi Sungai Brantas, maka pemimpin tersebut luntur pamornya. Mitos ini muncul karena beberapa kejadian yang terjadi ketika seorang tokoh dari timur Sungai Brantas atau sebaliknya menyeberang untuk menyerang lawannya, maka tokoh tersebut akan kalah. Mitos ini berkembang dalam ruang lingkup yang lebih besar. Bahkan seorang kepala negara atau presiden jika menyeberangi Sungai Brantas, maka pemimpin tersebut akan kalah dalam pertarungan politik dan akhirnya lengser jabatannya. Konon ini akibat kutukan Kartikeya Singha, suami Ratu Sima yang juga penguasa kerajaan Kalingga Pramataram Hindu abad ke-6 di Keling, Kepung, Kabupaten Kediri, yang berisi siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Misteri yang ketiga, ramalan Joyoboyo terbukti. Ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Joyoboyo, Raja Kerajaan Kediri. Asal-usul utama serat ramalan Joyoboyo dapat dilihat pada kitab Musarar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen.
Hingga kini banyak ramalan dari Raja Joyoboyo yang telah terbukti. Di antaranya adalah tanah Jawa berkalung besi yang artinya tentang rel kereta api yang kini mengelilingi tanah Jawa. Berikutnya yakni penjajahan Jepang yang tertulis dalam bahasa Jawa kejajah saumur jagung karo wong cebol. Pada era saat ini, Jongko Joyoboyo yang terkenal di Nusantara ini telah terbukti dalam kenyataan. Tak sedikit pula yang terus mempelajari dan mengartikan secara bahasa ramalan Raja Joyoboyo. Misteri keempat ialah piramida terpendam di Gunung Klotok. Di dalam perdebatan hingga kini belum terbuktikan bahwa konon sebuah piramida atau candi terbentuk tumpukan batu terpendam di kawasan Gunung Klotok dan Masku Mambang. Secara kasat mata bentuk gunung dilihat dari kejauhan menyerupai bentuk sebuah piramida. Gunung Klotok memiliki sebuah gua yang bernama Selo Mangleng yang dulunya digunakan sebagai tempat pertapaan. Sedangkan Masku Mambang merupakan benteng pertahanan yang digunakan sebagai markas prajurit Kerajaan Kediri yang kini menjadi markas Brigif Mekanis 16 Wirayuda. Tim Studi Bencana Katastropika Purba menduga seni bangunan yang terpendam di Gunung Klotok merupakan peninggalan prasejarah yang menyerupai candi. Namun hingga saat ini masih menjadi mitos dan belum terbukti secara fakta. Misteri selanjutnya ialah orang Lamongan dilarang menikah dengan orang Kediri. Sudah lama terdengar memang di mana ada sebuah mitos lama di Lamongan mengenai sebuah pernikahan, yakni orang Lamongan dilarang menikah dengan orang Kediri. Mitos ini berasal dari cerita Adipati Kediri yang memiliki putri kembar Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari yang berkeinginan dinikahkan dengan putra kembar Bupati Lamongan. Namun rencana besanan itu gagal dan berakhir pada peperangan yang menyebabkan meninggalnya Bupati Lamongan. Sebelum meninggal, Bupati Lamongan mengutuk bahwa anak cucunya tidak boleh menikah dengan orang Kediri.